Nomor 1, menurut Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik. B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. C. Langsung oleh rakyat. D. Penetapan presiden. E. Demokratis. Jawaban yang benar adalah E. Demokratis. Nomor 2, agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Jawaban yang benar adalah E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Nomor 3, yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah A. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. C. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. D. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. E. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye, keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Jawaban yang benar adalah B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. Nomor 4, asas pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah berikut ini, kecuali A. Adil, B. Terbuka, C. Bebas, D. Langsung. E. Rahasia. Jawaban yang benar adalah B. Terbuka. Nomor 5, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Jawaban yang benar adalah B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Nomor 6, salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Jawaban yang benar adalah B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. Nomor 7, di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawaban yang benar adalah B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Nomor 8, anggota KPU kabupaten atau kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh
A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu dan DKPP. Jawaban yang benar adalah E. KPU, Bawaslu dan DKPP. Nomor 9. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal A. 15 Januari 2017, B. 15 Februari 2017, C. 15 Maret 2017, D. 15 April 2017, E. 21 Februari 2017. Jawaban yang benar adalah B. 15 Februari 2017. Nomor 10. Jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Jawaban yang benar adalah D. 6 partai politik. Nomor 11. Salah satu persyaratan pemantau pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah A. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan, B. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan, C. Mendapat akreditasi dari pengawas pemilihan, D. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, E. Bersifat independen. Jawaban yang benar adalah E. Bersifat independen. Nomor 12. Di bawah ini tugas KPU kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pemilu: anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, C. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten atau kota, D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten atau kota, E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi. Jawaban yang benar adalah E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi. Nah, demikian saja untuk video kali ini. Ini adalah soal latihan untuk persiapan tes tertulis calon panitia pemungutan suara, dan semoga video ini bermanfaat. Dan bila mana memang ada hal-hal yang harus dikoreksi, boleh koreksi lewat kolom komentar di bawah, sehingga nanti kita bisa belajar bersama-sama untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan kepemiluan kita. Akhir kata, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.